Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusraku kalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atahu. Bagaimana akan dapat bercahaya hati seorang yang gambar dunia terlukis di dalam cermin hatinya? Am kaifa yurhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahwatin. Bagaimana berangkat menuju kepada Allah padahal ia masih terbelenggu oleh nafsu syahwatnya. Kaifa yatma'u ayyadkhulu hadratullah wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghuflatihi. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqul asrari wa huwa lam yatub min hifawatihi. Bagaimana akan dapat masuk menjumpai Allah padahal ia belum bersih daripada kelalaian, dan bagaimana ia berharap akan mengerti rahasia-rahasia halus dan tersembunyi padahal ia belum taubat dari kekeliruannya. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hikmah ini berkaitan dengan hikmah yang sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-12. Kaifa yusraku qalbu suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang yang gambar dunia terlukis di dalam cermin hatinya? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sesungguhnya hati manusia itu pada dasarnya bening, dia seperti kaca. Sebagaimana awalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semenjak dia lahir ke muka bumi, maka itu anak yang baru lahir dia masih peka, ya, dia tahu akan kebenaran, akan tetapi dia tidak mampu berbicara karena saat itu belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbicara sebagaimana orang dewasa. Akan tetapi ketahuilah sesungguhnya bahwasanya setiap bayi itu sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludun lahu yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir yaitu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Nah, ini yang harus kita pahami, potensi manusia itu adalah sama, baik dia pelacur, baik dia orang Yahudi, baik itu orang Nasrani, baik itu apapun agamanya, baik dia hasil daripada melacur, anak zina dan seterusnya, semuanya sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekalipun dia anak zina, yang berdosa bukan anaknya, akan tetapi yang berdosa adalah orang tuanya. Yakni kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia lahir ke muka bumi itu adalah sama, bening. Akan tetapi ketika dia beranjak dewasa, beranjak besar sampai akil balik, sampai dewasa, sampai tua, ternyata kebersihan kaca itu telah ternoda dengan lumpur-lumpur maksiat, dengan kotoran-kotoran maksiat, sehingga dia tidak bisa lagi bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya dulu kita di alam ar-ruh sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan lihat di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-72, Allah menjelaskan bahwasanya wa id ahada rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Ya, tidakkah kamu ingat pada saat Tuhanmu bertanya kepada seluruh para ruh min bani adama min duhurihim, pada saat dikeluarkan daripada punggung-punggung Bani Adam, wa ashhadahum ala anfusihim, pada saat itu Tuhanmu bertanya, wa ashhadahum ala anfusihim, mereka semuanya menjawab qalu bala syahidna, mereka semuanya menjawab bahwasanya engkau adalah Tuhan kami.
Antaquluna yaumal qiyamati qalu an hadza ghafilin, agar engkau di hari kiamat nanti tidak mengatakan bahwasanya qalu an hadza ghafilin. Ya, sesungguhnya kami ini adalah termasuk orang-orang yang lalai. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya seluruh manusia itu dalam keadaan suci dan bersih. Ya, akan tetapi ketika lahir ke dunia, dia tumpuk materi-materi, dia tumpuk dunia di dalam hatinya. Gunung masuk, harta masuk, ya, pangkat masuk, bumi masuk, langit masuk. Kalau sudah hatimu yaitu telah dipenuhi dengan benda-benda seperti ini, al-aqwan, yang lahir maupun yang batin, ambisi-ambisi dan seterusnya itu diletakkan di dalam hati sehingga menyebabkan hati itu kotor, maka bagaimana dia bisa musyahadah, bagaimana dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah tidak akan pernah masuk, nurullahi laita li'asi, cahaya Allah tidak akan pernah masuk kepada hati yang penuh dengan maksiat, hati-hati yang penuh dengan benda, karena Allah Sang Maha Cemburu. Ketika ada cinta yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cemburu kepada hamba-hambanya. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana masuk? Iya, bagaimana hati dapat bercahaya? Hati saja gelap. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati itu bening, maka dia akan bisa menembus dan ditembus. Ya, kita bayangkan saja kaca yang bening sekali, ya, atau air yang bening, ketika kita senter maka dia akan tembus ke dalamnya. Akan tetapi sebaliknya ketika penuh dengan lumpur, ya, jangankan dia tembus, terang pun tidak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kaca yang bening maka dia akan tembus, ya, dia akan tembus. Dilihat dari dalam, nampak yang di luar. Dilihat yang di luar, maka akan nampak yang di dalam. Artinya dia akan musyahadah, akan tersingkap kasabnya, akan tersingkap hijab-hijabnya, dan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hatinya yaitu adalah bersih daripada noda-noda kemahlukan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ala fil jasadi mudghah, ya, tidaklah pada diri manusia itu ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kullu, apabila baik segumpal daging itu, maka seluruh anggotanya akan ikut baik. Fa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila buruk segumpal daging itu, maka buruklah semuanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya beningnya hati, bersihnya jiwa, ya, yaitu adalah menentukan bagaimana bisa dia menerima cahaya Allah. Karena hati itu yaitu adalah tempat menerimanya petunjuk. Tadi sudah dikatakan bahwasanya, ya, hati itu tidak akan bisa, cahaya tidak akan masuk kepada hati-hati yang penuh dengan benda, kepada hati-hati yang penuh dengan maksiat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu, akan tetapi kedengkian, kesombongan, sum'ah, iri, takabur, itu semuanya yang batin, itu yang menutupi. Nah, karenanya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya menutup lubang-lubang yang berada di dalam dan lubang-lubang yang berada di dalam yang memungkinkan rusaknya hati atau kotornya hati. Maka itu ketika seorang hatinya kotor, penuh dengan benda, maka itu saja yang dikatakan. Dia asik menggunjing orang lain, Masya Allah, iri dia, dengki dia, bahkan boleh jadi nyihir. Kalau tidak bisa nyihir, paranormal yang disuruh nyihir untuk menyikut, untuk menumbangkan saingannya, untuk menumbangkan saudaranya sendiri. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh begitu kotornya manusia, sungguh begitu kotornya manusia. Dan yang demikian ini bagaimana cahaya kita bisa memantulkan cahaya kepada orang lain? Sebab kalau manusia hatinya sudah bening, ya, dia akan memantulkan dalam bentuk sikapnya, nengok sikapnya. Makanya kalau ulama, ya, ditengok tingkahnya, nggak usah belajar ilmunya, nggak usah dia ngomong, tingkah lakunya dia sudah guru, tingkah lakunya dia sudah ilmu, karena penuh dengan
hikmah. Sikapnya dia sudah menjadi sikapnya dia sudah menjadi ilmu. Sorotan matanya dia sudah mengawe-ngawe. Dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi wajahnya dia sudah menyejukkan, menenteramkan hati. Ini berarti dalam kondisi ini kan memantulkan, karena kondisi hatinya dia terpantul kepada tingkah laku, ucapan dan cara berpikirnya, sehingga cara berpikir itu diikuti oleh orang lain, menyedapkan orang lain, mendinginkan orang lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan terpantul, bahkan pantulannya itu bukan hanya kepada umat manusia, akan tetapi pantulannya kepada seluruh makhluk-makhluk, yang menyebabkan seluruh makhluk memujinya. Dia bukan hanya terkenal lagi di bumi, akan tetapi dia sudah dikenal di makhluk-makhluk lain. Dia sudah dipuji-puji oleh makhluk-makhluk surga, oleh bidadari-bidadari. Kalau sudah hatinya bening, kalau sudah hatinya bersih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa qad haba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya, wa qad haba man dassaha, dan benar-benar rugilah orang-orang yang mengotorinya. Wallahu a'lam bissawab.